Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Kak Yatno Bintang. Kali ini topik kita tentang bagaimana caranya para pemuda tidak minder, tidak seperti bekicot ketika kesenggol sedikit langsung sembunyi di rumahnya. Minder itu salah satu penyakit bagi anak-anak muda untuk maju dan berkembang. Bagaimana resepnya? Seperti ini. Minder itu ibarat membaca buku terbalik. Dia terbalik, jadi tidak bisa dipahami isinya karena terbalik. Melihat sesuatu itu tidak sesuai dengan kenyataan, terbalik. Dikiranya semua orang itu tidak bisa dipahami, sehingga terbalik. Minder itu menganggap dirinya selalu negatif, orang lain positif. Minder itu penakut, takut sekali. Minder itu belum siap. Minder itu merasa rendah. Minder itu belum bisa diharapkan hasilnya. Minder itu takut salah. Minder itu betul-betul menjijikkan. Minder itu tidak boleh. Obatnya yang pertama, berpikir positif. Dia melihat sesuatu yang negatif selalu dimaknai dengan cara positif. Selalu berpikir positif, bahwa saya ada pasti untuk diadakan, saya ada pasti ada manfaatnya. Jadi kuncinya pertama, berpikir positif. Semuanya dilihat dari sisi positifnya, tidak dari negatifnya. Sebab kalau dari positif, kita akan bisa menarik kesamaan dari yang satu dengan yang lain. Kita akan menarik kesamaan dari orang lain dengan kita, dari kita ke orang lain. Berpikir positif itu betul-betul energi yang membahagiakan dan bisa menjadi orang yang tumbuh, orang yang berkembang. Berpikir positif itu syarat pertama. Berpikir positif itu membuka diri. Bukalah pikiranmu, bukalah hatimu, bukalah perasaanmu atas segala saran. Buka, karena orang lain pada dasarnya bermanfaat bagi kita. Syarat kedua, kita harus membuka diri supaya besar pikiran kita, supaya besar hati kita, supaya besar jiwa kita. Minder itu karena menutup diri. Maka syarat kedua, dia harus membuka diri pada siapapun. Dan jangan terlena dengan kritik, karena semua orang pasti mengkritik. Jangan terlena dengan hal yang negatif dari kita, karena di samping yang negatif pasti ada yang positif dari diri kita. Yang penting terbuka untuk segala hal. Biar tidak minder, yang ketiga, cari teman atau cari guru, cari mursyid yang bisa mengarahkan kita, yang bisa membimbing kita. Bung Karno untuk mengatasi rasa mindernya berguru ke Hos Cokro Aminoto, berguru ke orang-orang pandai, sekolah, dan dia tidak mau minder dengan orang Belanda, tidak mau kalah dengan orang Belanda karena merasa ada gurunya, merasa ada orang yang bisa diajak berbicara. Maka carilah guru, carilah teman, carinya orang lain yang bisa membantu kita. Nah, yang keempat, mengisi pikiran kita. Jadi pikiran ini kita isi. Diisi dengan banyak membaca buku. Buku-buku ini akan mengurangi rasa minder kita. Buku-buku ini bisa kita baca untuk mengisi pikiran kita. Buku-buku seperti ini bisa kita baca
untuk menguatkan pikiran kita supaya kita tidak minder. Jadi kunci tidak minder yang keempat adalah belajar. Belajar terus, bertanya, membaca, berdiskusi. Kemudian semua informasi harus kita dapatkan. Jadi yang keempat, belajar untuk mengisi pikiran, mengisi hati, mengisi batin kita. Selalu belajar dimanapun berada. Sekian banyak buku, ini bisa untuk menguatkan rasa minder kita supaya tidak minder, berganti pada orang yang percaya diri. Nah, yang kelima, berlatih. Latihan, terus berlatih. Baca berkali-kali, lakukan berkali-kali. Kemudian tanya orang lain tentang perkembangan kita. Tidak ada orang di dunia ini sukses tanpa terlatih. Untuk mengurangi minder, menghilangkan minder, berlatih. Berlatih itu penting, tetapi berlatih yang punya kemajuan, berlatih yang ada perkembangan, berlatih yang ada gurunya yang bisa mengukur kemajuan kita. Jadi syarat supaya tidak minder yang kelima adalah berlatih terus tanpa henti. Lebih bagus berkeringat dulu daripada nanti ketika tampil kita berkeringat dan bercucuran. Lebih bagus kita sakit-sakit dahulu daripada nanti tampil malah kita sakit sungguhan. Maka berlatih itu kunci supaya tidak minder. Ini kesempatan kalian untuk berlatih. Nah, yang keenam, yakin. Yakin bahwa diri kita kelak akan tampil cemerlang. Yakin kalau kita akan sukses. Yakin kalau kita percaya diri. Yakin kalau kita bisa menghilangkan minder. Minder bisa kita hilangkan dengan keyakinan. Orang lain bisa, mengapa kita tidak bisa? Orang lain bisa sukses, mengapa tidak kita yang sukses? Maka harus yakin bahwa dirimu, diri kita bisa keluar dari rasa minder. Minder itu sebuah keyakinan yang negatif, maka harus kita ubah menjadi keyakinan yang positif. Jadi yakin bahwa Anda kelak keluar dari minder, kelak akan lepas dari minder. Keyakinan teramat penting. Nah, yang terakhir, minder itu bisa diatasi dengan pikiran bahwa Roma tidak selesai dibangun dalam sehari. Sebuah rumah tidak bisa selesai dibangun dalam sehari. Maka butuh proses, butuh tahapan demi tahapan, butuh istiqomah, butuh disiplin, terus-menerus, telaten, dan gigih. Maka yang terakhir, yakin bahwa kita dalam sebuah proses kelak tidak akan minder. Karena minder itu kurang banyak main, kurang banyak minum, kurang banyak pengalaman. Jadi masuklah ke dalam sebuah proses, besok dicoba lagi, coba lagi, coba lagi. Hidup sebuah proses. Orang sukses selalu melalui proses. Tidak ada orang yang datang dari langit langsung jadi hebat. Dia pasti mengalami proses. Begitu juga kalian. Berproses, terus mengalir, yakin itu akan menentukan hidupmu. Sampai di sini pertemuan kita. Salam Kak Yatno Bintang.